kita semua. Saya Ferdiana De Jesus dengan NPM 32200037 dan dua rekan saya. Halo, nama saya Veronica Oki dengan NPM 32200046. Saya Oliviana Lumabe dengan NPM 32200048. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pertama-tama, secara umum ada hal-hal yang diatur dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf. Dalam penulisan huruf itu terdapat huruf kapital dan juga huruf miring. Yang kedua, ada kata. Ketiga, ada tanda baca. Keempat, ada singkatan dan akronim. Dan yang kelima, lambang bilangan dan angka. Yang pertama, saya akan membahas tentang penulisan huruf, yang dimana dalam penulisan huruf itu ada yang dinamakan dengan yang pertama, huruf abjad. Dalam huruf abjad itu terdapat huruf, yaitu terdiri dari A, B, C sampai dengan Z. Yang berikutnya adalah huruf vokal. Huruf vokal di mana ada 5 huruf vokal yang kita tahu, yaitu antara lain A, I, U, dan A, I, U, E, dan O. Dan yang berikut adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf di mana di dalamnya tidak terkandung huruf vokal. Jadi selain huruf A, I, U, E, dan O, itu merupakan huruf konsonan. Berikut adalah huruf diftong. Huruf diftong di mana terdiri dari AI, AU, OI, yang dimana merupakan gabungan antara dua huruf vokal. Contoh, santai, kerbau, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu ada misalnya KH, NG, NY, dan lain sebagainya. Contohnya khusus, ulang, nyata, dan seterusnya. Yang berikut tentang penulisan huruf kapital dan huruf miring. Pertama kita akan membahas tentang huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya digunakan di awal kalimat atau bisa juga digunakan sebagai ungkapan, nama dan kehormatan, sebagai unsur nama jabatan, bisa juga digunakan untuk nama orang, nama tempat, nama jalan, dan nama yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang berikut adalah huruf miring. Huruf miring itu biasa digunakan untuk cetakan nama buku, majalah, surat kabar, dan juga yang lain. Yang berikut adalah penulisan kata. Di dalam penulisan kata itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kata dasar. Contoh, lari, renang, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah kata himpunan. Untuk kata himpunan sendiri itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu awalan, sisipan, dan juga akhiran. Contohnya, melakukannya. Yang berikut adalah kata ulang. Contoh dari kata ulang itu sendiri, misalnya dari kata dasar tiba, untuk kata ulangnya menjadi tiba-tiba, atau juga contoh lain seperti bolak-balik. Yang berikut adalah kata ganti. Untuk kata ganti sendiri itu ada 3, yaitu ku, mu, dan nya. Atau contoh dalam kalimat community milikmu dan milikmu. Yang berikut adalah kata depan. Contoh kata depan yang kita tahu misalnya contoh ada kata di, dari, ke, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat misalnya dilepas, keluar, daripada, dan lain sebagainya. Yang berikut kata si dan sa. Jadi di sini saya ambil contoh untuk kata si, misalnya Diana mencoba untuk menawar harga barang kepada si penjual. Untuk sang, di sini saya ambil contoh misalnya kita akan bersama hingga sang surya tidak akan bersinar lagi. Yang berikut adalah penulisan angka dalam lambang bilangan. Angka formal terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya dalam bentuk angka Romawi. Contoh, angka akhiran 1997-97-an. Yang berikut penulisan singkatan dan akronim. Penulisan singkatan, bentuk istilah yang ditulisnya diperpendek dari huruf awalnya saja. Contoh, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan penulisan akronim singkatan gabungan dari huruf awal dan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata. Contoh rudal, artinya peluru kendali. Baik, inilah video singkat dari kelompok kami tentang materi yang disempurnakan. Terima kasih.